Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan hingga kita dapat menghirup udara hingga saat ini. Dan tak lupa pula selawat berserta salam kita junjung ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Dekan Win Maulana Malik Ibrahim dan para staf, penghormatan saya kepada kakak dan abang Leting dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nur Muna dari jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Ingin memberikan sedikit sosialisasi tentang 5M dan pentingnya vaksinisasi. Ya, kenapa ada sebutan 5M? Itu karena virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Penyakit terinfeksinya saluran pernafasan oleh virus ini dinamakan COVID-19. COVID-19 ini dapat menyerang semua usia, baik itu anak-anak, lansia, dewasa, bahkan ibu hamil dan ibu yang menyusui juga bisa kena virus corona ini. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jadi virus corona ini nggak main-main, dia bisa menyebabkan kematian. Ya, infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran atau penambahan virus corona di Indonesia sendiri. Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk meringankan atau menekan penyebaran virus ini. Virus ini juga dapat menular melalui percikan droplet dari saluran pernafasan. Droplet itu apa? Droplet itu adalah dahak. Misalnya ketika berada di dalam ruangan tertutup yang ramai dan sirkulasi udaranya tuh sumpek atau kurang baik gitu, atau kontak langsung dengan dropletnya, dengan misalnya kayak orang batuk langsung kena kita gitu ya, itu juga dapat menyebabkan penularan virus corona. Jadi karena adanya virus corona ini, pemerintah menetapkan protokol kesehatan atau disingkat dengan prokes. Prokes itu sering disebut 5M. Kita jelaskan apa itu 5M. Yang pertama itu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah atau menekan penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat kamu baru pulang dari luar gitu. Misalnya kamu baru dari pasar atau kamu baru pulang dari tempat umum lah, tempat yang banyak orangnya gitu. Lebih baik cuci tangan dulu, sampai rumah tuh cuci tangan gitu. Pokoknya bersih lah, jangan membawa virus dari luar gitu kan. Habis itu setelah menggunakan kamar mandi gitu, apalagi kamar mandi umum gitu kan. Kan itu banyak orang masuk ke situ, jadi kita nggak pernah tahu orang sebelum kita itu sehat atau tidak gitu kan. Jadi yang terus setelah kamu menutup hidung atau batuk gitu, jadi kan kalau misalnya kamu mau bersin gitu kan, kamu pasti kayak refleks tangannya gitu kan ke hidung gitu kan, acing gitu. Jadi kayak setelah bersin itu sebaiknya cuci tangan atau batuk, kamu menutup mulut waktu batuk gitu. Setelah itu cuci tangan, karena kan kita jangan nyentuh barang lain dulu gitu kan. Kita nggak tahu orang setelah kita pasti nyentuh barang itu juga. Nanti kalau kita ada infeksi, kita jadi
pembawa kayak gitu kan, nggak enak kali gitu kan, jadi pembawa kita ngasih penyakit ke orang lain gitu. Jadi sebaiknya setelah bersin atau setelah batu gitu, kan tutup pakai tangan tuh, cuci dulu tangannya. Atau ada yang lebih efektif itu kita bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Jadi kayak setelah kita megang benda umum, misalnya kita megangkan pintu atau dari ATM, mencet pin ATM itu kan banyak yang pegang. Jadi sebaiknya bawa hand sanitizer kemanapun. Jadi setelah dari situ kita bisa pakai gitu untuk kebersihan diri kita sendiri, untuk menjaga kita dari corona dan juga virus lain lah gitu. Nah, yang kedua tuh memakai masker. Jadi saat pertamanya muncul corona tuh WHO sempat ngasih kebijakan tuh pakai masker tuh cuman untuk orang yang sakit aja. Orang yang sehat nggak perlu pakai masker. Cuman dengan banyaknya cepatnya penyebaran virus corona itu, akhirnya WHO buat kebijakan baru, yaitu orang yang sakit maupun yang nggak sakit itu tetap pakai masker gitu untuk menjaga diri. Jadi kita tuh pakai masker tuh kalau bisa di tempat luar ya, di luar gitu, di tempat-tempat umum, terutama yang siklus udaranya tuh nggak memungkinkan gitu kan. Misalnya kita berada di dalam satu ruangan yang orangnya banyak gitu, kayak di rumah sakit atau di bank, itu sebaiknya kita pakai kita pakai masker gitu, karena kan siklus udaranya tuh berputar gitu. Jadi kayak orang batuk di sana gitu, itu nanti udaranya muter-muter keserup sama kita gitu. Jadi sebaiknya kita pakai masker untuk melindungi kita sendiri ya dari virus corona ini. Bahkan untuk menjaga diri lebih baik itu, kita sampai di rumah pun kita harus pakai masker di beberapa keadaan tertentu. Misal kayak lagi rame orang di rumah, lagi acara pesta, itu sebaiknya kita pakai masker, karena kita nggak pernah tahu orang yang datang itu sehat kah atau sakit, atau mungkin dia orang tanpa gejala kayak gitu kan, udah dekat-dekat sama kita, imun kita nggak baik, terus nanti kita yang terserang kayak gitu. Jadi sebaiknya di rumah saat lagi rame-rame ada acara gitu pakai masker. Terus juga kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita yang kesehariannya beraktivitas di luar tuh terjangkit virus corona tuh, kita sebaiknya di rumah tuh pakai masker gitu. Apalagi dia nggak isolasi, dia tetap beraktivitas di sekitar kita, itu sebaiknya kita pakai masker gitu kan. Habis itu di saat kita berada di ruangan sempit kayak gitu, itulah tuh tadi, kalau misalnya kita lagi di dalam rumah gitu, terus rame-rame, misalnya ada acara kayak gitu, atau ada kumpul keluarga gitu kan, jadi kan kita harus tetap menjaga gitu, walaupun di rumah kita harus tetap pakai masker gitu. Nah gitu aja, pakai masker ya teman-teman, jangan lupa. Jadi teman-teman, yang ketiga itu menjaga jarak. Menjaga jarak itu perlu ya kita terapkan gitu, meskipun agak susah. Misalnya kayak kita lagi di pasar, kayak mana cara kita jaga jarak gitu kan ya. Walaupun nggak sampai di, kalau misalnya dari itu kan ketentuannya 2 meter gitu ya, tapi kita nggak apa-apa, yang penting kita jaga jarak, jangan sampai droplet itu atau cairan dari dari orang itu kena ke kita gitu kan. Setidaknya jaga jarak lah 1 meter gitu. Misalnya kita lagi duduk sama temen gitu kan, jaga jarak. Kita lagi ke pasar, setidaknya jangan terlalu dekat-dekat sama orang gitu kan. Kita nggak pernah tahu orang di sekitar kita itu sehat kah, sakit kah, atau apa gitu kan. Pokoknya tetap jaga jarak gitu. Ingatkan juga kalau misalnya lagi jalan sama teman, terus teman dekat-dekat gitu kan, ingat bilang jaga jarak ya gitu. Nah yang keempat nih ada menjauhi kerumunan. Jadi kita tuh sebaiknya untuk situasi yang sekarang ini yang lagi pandemik kayak gini, sebaiknya nggak usah masuk-masuk, nggak usah ikut-ikut deh ke dalam kerumunan gitu kan. Kalau misalnya orang lagi rame-rame gitu, sebisa mungkin kalau masih bisa kita menghindar, kita jangan ikut ke dalam kerumunan gitu, karena kita nggak pernah tahu orang di samping kita kah, orang di belakang kita kah, orang di depan kita kah, itu sehat atau enggak gitu.
Mungkin bisa jadi di samping kita ada orang batuk-batuk gitu kan, kita nggak mungkin ngejauh kalau udah masuk kerumunan. Jadi sebisa mungkin memang jangan dekati kerumunan kayak tuh, apalagi orang yang lanjut usia gitu, orang lansia, nenek-nenek gitu, atau orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang imun tubuhnya tuh agak lemah gitu. Itu diingatkan, bilang atau nenek jangan ikut-ikut kerumunan dulu, karena nggak tahu kita kayak mana eh, situasi di tempat itu gitu kan. Nggak semua orang di situ sakit, nggak semua orang di situ sehat, jadi kita nggak bisa mengikuti kerumunan. Nggak usah dulu mengikuti kerumunan di situasi yang seperti ini gitu kan. Yang kelima itu ada mengurangi mobilitas. Ya kalau misalnya nggak penting-penting kali untuk keluar, sebaiknya kita di rumah aja gitu sama keluarga, karena rantai tercepat untuk penyebaran virus itu ketika kita beraktivitas di luar rumah. Karena kan rame, kita nggak tahu kita jumpa sama siapa aja, kita nggak tahu kita duduk bekas siapa duduk, kita pegang barang itu bekas siapa pegang gitu kan. Jadi kayak sebaiknya tuh nggak usah untuk ngikut nggak usah untuk keluar rumah kalau memang nggak penting-penting, nggak urgent kali gitu. Kecuali memang udah urgent harus beli ini, atau ada kerjaan yang harus dilakukan, memang harus ke situ, ke tempatnya kayak gitu. Kalau memang bisa dikerjakan dari rumah, sebaiknya kita mengerjakan dari rumah supaya mengurangi mobilitas atau mengurangi keluar rumah gitu ya. Ya, mari kita lihat, ini ada poster 5M. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami ketika melihat poster ini. Oke, kita lanjut ke pentingnya vaksinisasi. Apa sih pentingnya vaksin kayak gitu? Kenapa kita harus vaksin? Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat dan melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita gitu, yang menyebabkan infeksi. Jadi tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin itu adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat pandemi ini. Jadi vaksin itu bertujuan untuk membuat tubuh kita, antibodi kita itu lebih kuat gitu kan. Terus imun di dalam tubuh kita itu bisa mengenali virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ada bakteri yang masuk, langsung dilawan gitu. Jadi itulah fungsinya vaksin. Penting ya vaksin itu, dan juga bukan cuma untuk kita sendiri tapi juga untuk negara. Jadi untuk menaikkan ekonomi dan sosial negara. Sekarang itu sosial dan ekonomi negara kan lagi turun karena pandemi ini gitu kan. Jadi ekonomi negara itu nurun karena pendapatan atau kerjanya kita itu nggak seefektif biasa gitu. Jadi dengan vaksin itu negara berharap kita ini akan kembali seperti dulu, dan ekonomi negara pun akan bangkit seperti dulu, akan naik seperti dulu. Jadi penting vaksin itu untuk kita juga untuk menjaga diri, untuk menambah kekebalan tubuh agar kita terhindar dari virus corona. Tapi enggak juga kita full nggak kena corona, kita tetap harus jaga diri, kita harus tetap mengikuti 5M untuk untuk mencegah kita kena corona. Tapi dengan vaksin insya Allah tubuh kita lebih kuat, lebih ada kekebalannya. Jadi kalau ada virus masuk, langsung ada imun yang melawannya, tidak sempat jadi virus corona. Walaupun setelah vaksin tuh ada beberapa gejala gitu, kayak demam atau pusing, itu diminum obat aja kalau demam. Kalau pusing dibanyakin minum air supaya enggak dahaga juga ada. Oke, jadi mari sama-sama kita vaksin dan membuat Indonesia kembali bangkit seperti dulu lagi tanpa adanya virus corona. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.